Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat agar bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan lancar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks eksposisi, menentukan unsur-unsur teks eksposisi, dan menyimpulkan isi dari teks eksposisi yang dibaca. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, unsur-unsur teks eksposisi. Yang keempat, pola pengembangan teks eksposisi. Yang kelima, jenis paragraf dalam teks eksposisi. Dan yang keenam, ada menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Dalam kehidupan sehari-hari, teks eksposisi sangat sering kita jumpai, seperti di koran. Di dalam koran, teks eksposisi dapat berupa tajuk rencana atau teks editorial, lalu bisa berupa esai, ataupun tanggapan kritis. Jadi pada kenyataannya, dalam keseharian, kita sangat sering menjumpai teks eksposisi. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau dapat non-fiksi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Jadi dalam sebuah teks eksposisi itu pastinya ada sebuah informasi yang diungkapkan oleh penulis kepada pembaca, sehingga setelah melakukan kegiatan membaca teks eksposisi, pengetahuan para pembaca dapat bertambah. Lalu yang kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Pastinya di dalam sebuah teks itu ada unsur-unsur yang membangun. Dalam pembelajaran teks eksposisi, unsur-unsur yang membangun teks eksposisi ini ada dua. Yang pertama, gagasan. Gagasan disebut juga sebagai ide atau pendapat. Isinya merupakan pernyataan yang dapat berbentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan kepada pembaca. Unsur yang kedua yaitu ada fakta. Fakta adalah kejadian atau peristiwa nyata yang benar-benar ada atau terjadi. Jadi di dalam sebuah teks eksposisi itu harus ada gagasan dan fakta. Lalu yang ketiga ada pola pengembangan. Ketika kita akan mengembangkan sebuah teks eksposisi, kita bisa menggunakan pola-pola pengembangan. Yang pertama ada pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Yang ketiga ada pola ilustrasi. Dan yang terakhir ada pola perbandingan. Pola umum khusus atau yang sering disebut sebagai paragraf deduktif ini, ide pokok berada di awal paragraf, lalu diikuti oleh paragraf penjelas. Kalian lihat pada contoh paragraf yang Ibu sajikan dalam layar PowerPoint. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Itu merupakan ide pokok dari paragraf ini ya. Lalu kalimat berikutnya, pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Itu merupakan paragraf penjelas dari kalimat ide pokok kalimat pertama. Dimulai dari ide pokok dulu, lalu diikuti oleh paragraf penjelasnya. Lalu yang kedua ada pola khusus umum. Pola khusus umum ini sering disebut sebagai paragraf induktif atau kebalikan dari pola umum khusus. Pola ini diawali dari paragraf penjelasnya, terdapat di awal, lalu diikuti oleh ide pokok. Kalian lihat pada slide layar PowerPoint. Gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Sedikit berbeda ya, jadi kebalikan dari pola yang pertama. Ide pokok terdapat di akhir, yaitu keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Itu merupakan ide pokoknya. Lalu diperjelas dengan kalimat pertamanya, yaitu gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Itu merupakan paragraf penjelas. Lalu berikutnya yaitu ada pola ilustrasi. Pola ilustrasi ini adalah gagasan yang terlalu umum diberikan ilustrasi-ilustrasi yang konkret. Jadi ketika kita membaca sebuah teks, ada sebuah gagasan yang terlalu umum. Pastinya pembaca akan kesulitan menerka-nerka apa dari gagasan itu. Makna dari gagasan itu apa? Itu pasti akan kesulitan. Nah, dengan adanya gagasan umum ini harus disertai ilustrasi-ilustrasi yang konkret. Ilustrasi ini bisa berupa gambaran dari pengalaman pembacanya secara langsung. Jadi dengan adanya ilustrasi akan memperjelas gagasan umum. Kalian lihat pada contoh di slide PowerPoint ya. Kehidupan masyarakat di pemukiman kumuh sangat memprihatinkan. Itu merupakan gagasan yang umum. Jadi ketika seseorang pembaca itu membaca kehidupan masyarakat di pemukiman kumuh sangat memprihatinkan, pasti sangat sulit dipahami menerka-nerka apa yang akan digambarkan dalam sebuah teks. Nah, lalu kalimat berikutnya ini merupakan ilustrasi-ilustrasinya digambarkan. Sehingga adanya ilustrasi ini akan memperjelas gagasan umum. Lalu yang berikutnya ada pola perbandingan. Pola perbandingan ini ada suatu pendapat dalam teks diyakinkan dengan membandingkan suatu benda, keadaan, atau situasi tertentu. Jadi ada dua benda, keadaan, atau situasi dibandingkan, bisa dua atau lebih. Di sini Ibu mencontohkan pada paragraf, kalian simak ya. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, di sini perbandingannya ada sarana pendidikan formal dan pendidikan non-formal.
Pendidikan formal memiliki standar kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, atau SMK, dan sejenisnya. Pendidikan non-formal yang lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus biasanya menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga yang bersangkutan. Dengan adanya perbandingan antara sarana pendidikan formal maupun sarana pendidikan non-formal, paragraf ini bisa lebih jelas perbedaannya. Jadi pemahaman pembaca akan pendidikan formal dan pendidikan non-formal akan lebih bisa jelas diterima. Nah, yang berikutnya yaitu kita akan belajar tentang ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu menjelaskan informasi pengetahuan. Tentunya pasti sudah jelas di dalam sebuah teks eksposisi itu pasti ada informasi pengetahuan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Lalu ciri yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Jadi, bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi itu juga bersifat mengajak. Lalu yang ketiga, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Penyampaian dalam penggunaan teks eksposisi ini menggunakan bahasa yang baku. Lalu yang terakhir, tidak memihak. Walaupun teks eksposisi itu bersifat mengajak, tetapi tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu ada jenis paragraf. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, jenis paragraf ini sudah kita singgung ya. Paragraf deduktif bisa dikembangkan dengan menggunakan pola umum khusus. Paragraf induktif, kebalikannya, pola khusus ke umum. Lalu ada paragraf campuran. Paragraf campuran di sini adalah paragraf yang menggunakan campuran antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Untuk contohnya, kalian simak ya pada tampilan layar PowerPoint yang Ibu sajikan. Ibu menggunakan contoh yang sama untuk paragraf deduktif ini, artinya sama dengan pola pengembangan umum ke khusus. Lalu jenis paragraf yang kedua ini ada jenis paragraf induktif, kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif ini sama seperti menggunakan pola pengembangan dari khusus ke umum. Contoh yang Ibu gunakan juga sama, agar kalian mudah memahami. Dan yang terakhir ini ada paragraf campuran. Jadi paragraf campuran ini penggabungan dari adanya paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ibu bacakan ya contoh paragrafnya. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang, himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat, akan tetapi biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah asal, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Ini merupakan penggabungan dari adanya paragraf deduktif dan paragraf induktif. Jadi disebut sebagai paragraf campuran. Yang terakhir yaitu meringkas teks eksposisi. Bagaimana sih cara meringkas teks eksposisi? Dalam meringkas teks eksposisi, kita bisa menggunakan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu saat meringkas teks eksposisi. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama.
Kita tentukan dulu teksnya, lalu kita baca dengan seksama. Kita cermati, jika kita belum paham, kita bisa mengulang membaca dari awal lagi. Lalu yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Kita cermati setiap paragrafnya, lalu kita ambil ide pokoknya atau gagasan pokoknya, kita tulis. Lalu yang ketiga, rangkaikan setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimat yang dibuat sendiri. Nah, dari setiap gagasan pokok pada setiap paragraf, kita rangkai, lalu kita buat dengan kalimat kita sendiri, sehingga akan lebih mudah dipahami. Berikutnya di sini Ibu menyajikan contoh teks eksposisi ya. Judulnya Pencemaran Tanah. Pencemaran tanah terjadi karena pembuangan sampah serta limbah yang sembarangan. Akan tetapi, banyak sekali faktor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah. Salah satunya yaitu pemakaian pupuk kimia secara terus-menerus sehingga berakibat pada ketidakstabilan susunan tanah. Imbasnya, tanah tidak hanya akan menjadi tandus dan gersang, tetapi juga beresiko terjadi erosi dan longsor. Di samping itu, masalah pembuangan sampah yang tidak seharusnya juga akan mengakibatkan lingkungan jadi kotor serta tidak enak untuk dilihat. Bukan hanya itu, sampah yang menumpuk atau berantakan di mana-mana akan mengundang beragam binatang pembawa penyakit seperti tikus, kecoak, serta lalat. Satu di antara jenis sampah yang begitu beresiko untuk tanah adalah sampah plastik, karena plastik sulit terurai bahkan dapat bertahan hingga bertahun-tahun di dalam tanah. Dalam satu hari terdapat lebih dari 1 ton sampah baru dari seluruh dunia. Seharusnya sampah plastik itu tidak dibuang demikian saja, tetapi diolah kembali supaya menjadi produk daur ulang atau sumber daya alternatif. Walaupun sampah plastik ini dibuang di tempat sampah pada tiap-tiap tempat tinggal, tetapi sampah-sampah plastik ini selanjutnya juga akan menumpuk di tempat pembuangan sampah. Sudah dapat dipastikan tanah yang dijadikan tempat pembuangan sampah sesaat atau akhir juga akan menjadi tanah dengan kualitas yang buruk. Dalam kurun waktu yang lama, jumlah sampah ini tidak akan menyusut tetapi justru akan semakin bertambah hingga diperlukan lahan pembuangan sampah yang lebih luas. Peristiwa seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sampah plastik bisa menjadi ancaman untuk kehidupan manusia di masa depan. Itu adalah contoh teks eksposisi yang Ibu sajikan ya. Sekian dari materi yang Ibu sajikan dan Ibu paparkan. Terima kasih ya atas antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini, dan tentunya tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.